Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita kali ini adalah struktur dan kaidah teks berita. Simak baik-baik materi kita kali ini ya. Menemukan struktur dan kaidah berita. Struktur penyajian informasi atau berita. Yang pertama, judul. Yang kedua, kepala, berisi informasi penting 5W plus 1H atau disebut juga adik Simba. Yang ketiga adalah tubuh, berisi informasi penting atau informasi pendukung. Yang keempat adalah ekor, berisi informasi kurang penting atau informasi sebagai tambahan. Judul berita merupakan gambaran topik berita yang berfungsi memberitahukan tentang berita apa yang akan disampaikan dan berperan penting untuk menggiring pembaca agar mau menelusuri isi berita yang disampaikan atau menarik perhatian pembaca. Kepala berita atau lead merupakan bagian paling penting dari fakta yang dikumpulkan. Lead berita terdapat di alinea pertama yang harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Bagian paling penting dari fakta yang akan diberitakan. Kedua, ditulis lengkap, singkat, dan padat. Yang ketiga, disajikan secara sederhana, mudah dipahami, dan menarik. Tubuh berita atau news body merupakan tempat di mana berita terletak. Dalam tubuh beritalah pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya. Dalam arti bukan rangkuman, karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting. Tubuh berita hendaklah ditulis semenarik mungkin sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita, karena ruang yang terbatas dalam surat kabar. Ekor berita merupakan bagian informasi pendukung suatu berita, terdapat pada bagian akhir dalam suatu berita. Pada ekor berita diisi dengan kesimpulan dari isi berita. Pada bagian ekor, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang singkat dan jelas. Berikut contoh teks berita. Judul berita, tabrakan beruntun berujung kemacetan. Kepala berita. Kemacetan terjadi di Tol Jagorawi KM 42 pada tanggal 20 Juni 2016 pagi hari. Kemacetan sepanjang 4 km tersebut dikarenakan adanya tabrakan beruntun sejumlah 3 mobil. Tubuh berita. Mobil losbak yang berisi sayuran dari arah Bogor menuju ke Jakarta tiba-tiba mengerem mendadak dan membuat 3 mobil Avanza yang dengan seris berbeda saling tabrakan beruntun. Hal itu dikarenakan pengemudi losbak mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya saja kemacetan semakin parah pada pukul 7 waktu Indonesia Barat karena jam masuk kantor. Ekor berita. Petugas kepolisian berhasil mengevakuasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan jalan tol kembali lancar walaupun puing-puing mobil masih berbekas di lokasi. Kaidah kebahasaan berita. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikuti. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Konjungsi adalah kata hubung. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan hasil kegiatan pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kaidah kebahasaan kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencangkup unsur kapan dan di mana.
Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih, dan sampai jumpa minggu depan.